Kembali lagi dengan saya Abdul Aziz. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bab 2 yaitu tujuan dan fungsi manajemen risiko keuangan. Yang pertama yaitu pendahuluan. Manajemen risiko adalah teori yang harus diterapkan dalam membangun bisnis atau bisnis karena tanpa manajemen yang baik, majikan tidak dapat mendeteksi hal-hal buruk yang dapat menimpa perusahaan. Ironisnya, perusahaan dapat mengalami penurunan atau runtuh tanpa banyak mengetahui apa yang menyebabkannya. Oleh karena itu, manajemen risiko penting selain manajemen pemasaran dan manajemen bisnis lain. Sayangnya masih belum banyak yang tahu tentang teori manajemen ini, termasuk pengetahuan terkait dengan fungsi manajemen risiko. Apa fungsinya? Yaitu fungsi manajemen risiko dan penjelasannya sebagai berikut. Yang pertama yaitu perencanaan atau planning. Perencanaan dimulai dengan menetapkan visi misi tujuan dan yang berkaitan dengan manajemen risiko, kemudian diikuti dengan menetapkan target, kebijakan, dan prosedur yang berkaitan dengan manajemen risiko. Yang kedua yaitu pelaksanaan atau actuating. Proses identifikasi dan pengukuran risiko atau terukur berisiko dilanjutkan dengan manajemen risiko merupakan kegiatan operasional utama manajemen risiko. Yang ketiga yaitu pengendalian. Kontrol dapat menjadi risiko termasuk evaluasi berskala atas pelaksanaan manajemen risiko, output pelaporan yang dihasilkan dari manajemen risiko, dan umpan balik. Yang kedua ada komponen manajemen risiko. Ada yang pertama itu lingkungan internal atau internal environment. Proses pertama ini terkait dengan operasi lingkungan perusahaan, mulai dari filosofi manajemen risiko, integritas, perspektif risiko, selera, dan nilai-nilai etika, struktur organisasi, hingga delegasi otoritas yang dilakukan oleh perusahaan. Terus ada penentuan sasaran atau objective setting. Langkah selanjutnya adalah penentuan tujuan organisasi sehingga risiko dapat diidentifikasi, diakses, dan dikelola sesuai dengan tujuan itu. Terus ada identifikasi peristiwa, event identification. Berikut adalah mengidentifikasi peristiwa potensial yang mempengaruhi strategi atau pencapaian tujuan organisasi. Terus ada penilaian risiko atau risk assessment. Langkah ini menilai sejauh mana pencipta peristiwa atau keadaan dapat mengganggu pencapaian tujuan. Terus yang terakhir ada tanggapan risiko atau risk response. Setelah itu organisasi harus menentukan sikap hasil penilaian risiko. Terus tujuan manajemen risiko. Secara umum ada 6 tujuan objektif perusahaan atau entitas bisnis, termasuk melindungi perusahaan, memberikan perlindungan terhadap perusahaan, dan tingkat risiko yang signifikan yang dapat menghambat proses pencapaian tujuan perusahaan. Terus ada membantu pembuatan kerangka kerja. Membantu dalam pembuatan kerangka kerja manajemen risiko yang konsisten untuk meresiko yang dapat proses bisnis. Terus ada mendorong manajemen agar proaktif, yaitu mendorong manajemen untuk bertindak proaktif dalam mengurangi risiko potensial dan membuat risiko-risiko sebagai sumber keuangan kompetitif yang kinerja perusahaan. Terus ada sebagai peringkat untuk berhati-hati. Dorong semua individu di perusahaan untuk bertindak dengan hati-hati dalam menghadapi risiko perusahaan untuk mencapai tujuan yang diinginkan bersama. Terus ada manajemen risiko finansial. Manajemen risiko keuangan adalah upaya memantau risiko dan perlindungan hak properti, laba, properti, dan aset entitas bisnis. Dalam praktiknya, proses pengelolaan risiko ini mencakup identifikasi, evaluasi, dan pengendalian risiko. Jika hal-hal tersebut mengancam keberlangsungan organisasi, manajemen ini sangat penting karena ini adalah salah sumber dari daya perusahaan. Oleh karena itu, seseorang akuntan harus benar-benar mempertimbangkan berbagai risiko lain yang berkaitan dengan keuangan, seperti risiko likuiditas, dioptinitas pasar, terus risiko kredit, risiko regulasi, risiko pajak, dan risiko akuntansi. Terus ada manajemen risiko strategis. Manajemen ini terkait dengan pengambilan keputusan risiko yang biasanya timbul adalah kondisi tak terduga yang mengurangi kemampuan pembisnis untuk melakukan strategi yang direncanakan. Dalam hal ini beberapa faktor seperti resiko operasi, penurunan nilai aset, resiko kompetitif, atau bahkan resiko franchise jika ada, seperti yang tertulis dalam arti manajemen resiko perusahaan di atas. Untuk mengetahui resiko yang cenderung terjadi dan membahayakan perusahaan adalah penulis item penting, Anda dapat membuat daftar berikut. Daftar manajemen risiko, yaitu penilaian risiko tersebut sesuai dengan kecenderungannya dan juga dampaknya. Terus ada penilaian pada kondisi saat ini dan sangat terjadi. Terus dan yang terakhir ada rencana tindakan bila risiko terburuk benar-benar muncul.
Terima kasih, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.